Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan saat ini adalah tentang zakat fitrah. Anak yang soleh dan solehah, marilah kita ketahui terlebih dahulu pengertian zakat. Zakat artinya tumbuh, suci, bersih, dan baik. Mari mengingat. Anak yang soleh dan solehah, masih ingatkah rukun Islam? Baik, ada berapa anak-anak? Ada 5. Yang pertama, rukun Islam adalah syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Nah, pada kesempatan saat ini, yang menjadi bahasan kita adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Anak yang soleh dan solehah, zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok atau uang yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri atau 1 Syawal. Sedangkan zakat mal adalah zakat sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan. Anak yang soleh dan solehah, zakat hukumnya wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Dalil zakat yang kedua ada di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua di dalam Al-Quran, ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ada yang soleh dan solehah, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia, keji, dan sebagai pemberian makan bagi orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Pembahasan pada kesempatan kali ini adalah tentang zakat fitrah. Kapan pelaksanaan zakat fitrah? Anak-anak yang soleh dan solehah, sudah pernah zakat fitrah? Tentu kalian setiap tahun pasti melaksanakan kewajiban ini, yaitu zakat fitrah. Ada yang sudah tahu kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah bisa dimulai pada awal Ramadan, pada tanggal 1 Ramadan, dan batas terakhirnya adalah sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan. Jadi, batas pelaksanaan zakat terakhirnya adalah sebelum sholat Idul Fitri itu ditunaikan.
Anak yang soleh dan solehah, sekali lagi mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Nah, inilah syarat-syarat orang yang wajib zakat. Pertama, orang yang wajib zakat itu adalah orang Islam. Setiap orang Islam yang telah memenuhi syaratnya, dia wajib mengeluarkan zakat. Syarat yang kedua adalah anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Artinya anak tersebut masih menjumpai bulan Ramadan. Maka anak ini wajib zakat. Siapa yang menzakati? Tentu orang yang menjadi orang tuanya atau orang yang menanggung anak ini. Yang ketiga, orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah mereka yang memiliki kelebihan harta atau makanan untuk malam dan siang hari raya, baik untuk dirinya maupun yang berada di dalam tanggungannya. Lalu, berapa besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh satu orang? Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh satu orang sebesar 1 sok atau 3,5 liter, setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok. Mari berhitung. Kita akan berlatih menghitung berapakah zakat yang dikeluarkan oleh keluarga ini. Di dalam satu rumah ada ayah, ada ibu, kemudian memiliki 3 anak. Berapakah besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh keluarga ini? Mari kita bantu keluarga tadi. Kita bantu untuk menghitungnya. Jika keluarga tadi memiliki 5 orang anggota keluarga, maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 kali 3,5 liter makanan pokok sama dengan 17,5 liter. Atau 5 kali 2,5 kilogram sama dengan 12,5 kilogram makanan pokok. Jadi, keluarga tadi mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya sebesar 12,5 kilogram makanan pokok. Anak-anak yang soleh dan solehah, makanan pokok kita apa? Makanan pokok kita adalah nasi. Maka zakat yang kita keluarkan adalah bahan baku nasi, yaitu beras. Atau kalau diuangkan setara dengan nilai harga beras yang dikonsumsi. Anak yang soleh dan solehah, mari bantu ayah kalian untuk menghitung zakat fitrah yang harus ayah keluarkan. Jika di rumahmu terdapat kamu, ayah, mama, 2 orang adik, ada kakek dan nenek yang tinggal bersamamu, berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Ada 7 anggota keluarga berarti. 7 kali 3,5 liter sama dengan 24,5 liter. Atau 7 kali 2,5 kilogram sama dengan 17,5 kilogram makanan pokok yang harus dikeluarkan oleh ayah untuk menunaikan zakat. Anak yang soleh dan solehah, zakat bisa langsung kalian berikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Atau kalian bisa kumpulkan di panitia penerima zakat. Lalu untuk siapakah saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut.
Di dalam surah At-Taubah ayat 60, ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ini disebut dengan mustahiq. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah riqab atau hamba sahaya. Yang keempat adalah gharim, yaitu mereka yang banyak atau mereka yang terlilit hutang. Yang kelima adalah mu'alaf, orang yang baru saja masuk Islam dan keimanannya masih lemah. Yang keenam adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh, ibnu sabil, yaitu musafir. Yang kedelapan, amil zakat atau penerima, panitia penerima dan pengelola zakat. Dengan membayar zakat fitrah, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu sebagai berikut. Mendidik rasa kemanusiaan sesama umat. Yang kedua, mengungkapkan rasa syukur terhadap nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada umatnya. Yang ketiga, membersihkan dari penyakit jiwa seperti kikir, dengki, iri hati, dan tamak. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan terhadap Allah.